Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ibtahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma khalaqallahu ta'ala al-insana illa liya'budu wa huwa ar-rahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Dan mudah-mudahan semua apa yang sudah kita kerjakan menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirasakan apa yang menjadi di tempat ini, di mana tempat ini betul-betul dimanapun majlis taklim ataupun majlis taklum itu penuh dengan para malaikat. Dan terus biarpun kita diam, Allah selalu melihat. Makanya dirasakan betul-betul, tanamkan di hati kita, merasa kita ini bersyukur, hati ini bahagia, kita terpilih menjadi apa yang diberikan Allah. Kita diberi kesempatan hadir di tempat ini karena banyak sekali teman, sahabat, keluarga kita yang belum bisa berada di tempat ini, dan kita doakan semoga jamaah yang lainnya bisa hadir di Jumat yang akan datang. Rasa dulu, rasa hati kita ini bunga, terpilih oleh Allah, karena semua siapapun kita digerakkan datang ke sini, didudukan, bukan duduk, didudukan oleh Allah di sini, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terpilih wajib hukumnya merasa hati ini bahagia. Itu aja udah yang paling VIP, paling yang mendapatkan semua apa yang ridhonya Allah. Maka dari itu tanamkan rasa bahagia kita bisa berkumpul di sini. Jadi hati bicara, terima kasih ya Allah, saya sudah diberi kesempatan, saya terpilih, jadikan sebagai penebus dosa saya. Jadi tanamkan hati dulu, kita bisa diberi kesempatan, diberikan rahmat oleh Allah, bisa hadir di tempat ini. Itu utamanya. Karena kita hidup di dunia ini, manusia dan jin Allah hidupkan untuk beribadah. Ma khalaqallahu ta'ala al-insana illa liya'budu wa huwa ar-rahman. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian, dan kita semua dijadikan sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bos. Sehat semua, sehat. Sedang. Sedang, Bi. Sedang. PR-nya hari ibadah terjadikan PR. Kita itu tidak ada disuruh untuk berusaha, karena masalah rezeki kita nggak usah khawatir, masalah masa depan juga kita nggak usah perlu galau.
Karena semua sudah Allah takar, sudah Allah jamin, sudah ada yang ngasih, tinggal kita menyikapinya. Biarpun emang faktanya keadaan sulit susah, diharuskan kita wajib untuk beribadah, berzikir dan memohon kepada Allah. Jadi kalau kita selama ini kita itu belum butuh sama Allah. Kalau kita betul butuh sama Allah, di mana ada tekanan, ada kebutuhan, selalu wastami'u bisholli, belakangnya wassalat. Karena dengan cara sholat itulah yang berhadapan langsung dengan Allah. Takbir. Sholat apa bi? Sholat sunnah hajat ataupun perbanyak sholat tobatnya. Karena sholat yang mujarab ada 4: sholat tahajud, sholat fajar, sholat duha, sholat tobat. Makin kita banyak tobatnya, makin terbukalah pintu-pintu gerbang kebahagiaan tadi. Rasulullah seperti itu. Kita mau ngikut ke siapa? Bukan kita kemana usaha, modal apa, usaha apa, kerja apa. Ini nggak nyampe. Kembalilah ke habitatnya. Karena itu bukan habitat kita. Aturannya di dunia ini ikutin apa kemauan Allah, ikutin skenario Allah. Sebetulnya kita ini nggak usah bingung. Kita udah jauh keluar dari habitatnya. Seperti harimau atau sapi datang ke tempat ini, bukan habitatnya. Pasti dia ngamuk. Seperti manusia, bukan di jalurnya tempatnya. Kita ini udah terlalu jauh meyakini dengan syariat. Syariat itu hanya punya kita, tapi kita jalankan sudah merubah akidah, meyakini dengan syariat itu tadi. Padahal pengeluaran sudah jelas, pemasukan sudah jelas, tapi nyatanya kita masih bisa hidup, masih bisa makan. Kalau kita tahu rasa dengan Allah ini, baiknya nggak usah ngeluh. Ngeluh itu sama dengan kita itu nggak terima dengan emang pembagian daripada Allah. Iya, tapi ngomong sudah dikadang misalkan gati. Ayo ngomong sudah kan bener tengah hati. Bang mohon maaf. Bang ayo dua. Tengah hati kabeh bang sadua. Pan budak Indonesia kan. Budak kidul. Thailand. Kamboja. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau kita ngikutin apa yang menjadi kemauan Allah, semua apa yang kita inginkan Allah turutin. Jadi syariat itu ibarat minum obat kalau lagi sakit, dan tidak bisa ngejamin sembuh. Tetap yang menyembuhkan itu Allah. Syariat kita berusaha, tapi yang menghasilkan itu Allah, karena di tempat Allah. Jadi jangan sampai diyakini, apalagi berani meninggalkan kewajiban kita karena kesibukan dengan usaha. Akhirnya apa yang sudah diwajibkan terhadap manusia kita tinggalkan, sementara ngejar-ngejar yang emang sudah dijamin sama Allah. Janganan kita manusia, makhluk sekecil apapun, kuman apalagi yang paling kecil itu. Tongo. Di mana coba jantungnya? Kontol. Itu aja bisa hidup. Jadi kalau kita belum bisa merubah mindset, pola pikir kita, langkah kita, jalan kita nggak kembali ke habitat aslinya manusia, kita akan selalu mendapatkan kesusahan itu tadi. Jadi baiknya di mana kita punya tekanan, cepat sholat sunnah mutlak 2 rakaat, entah hajat entah tobat, kecuali di waktu yang diharamkan, ba'da asar sama ba'da subuh. Jadi sudah jangan diberikan perasaan ini, pikiran ini untuk berpikir kemana-mana. Kita itu sulit.
Kita sakit, yang dipikirin penyakit sama obat, sampai lupa tujuan intinya pingin sembuh. Arek mayar hutang, mikiran duit, depok dana. Mendingan ke Kamboja. Bang mana lu bisa nyanyi? Jadi mikirnya bukan ke tujuan intinya. Bersihkan hati kita dari hal tadi, maka timbullah kebesaran Allah. Lengkap ya sekarang. Hayang naon kurang. Mau apa kita ini? Kan sudah jelas-jelas mutlak di surah Al-Imran, di surah Al-Baqarah, di surah apalagi yang banyak menerangkan jaminan Allah. Masalah rezeki, materi, dunia, harta sudah aku jamin. Dengan satu syarat, aku nggak mau dibuahkan oleh urusan apapun. Ada sedikit kita berpikir untuk ke sana aja, itu sulit. Ini penyakit gatal, tinggal digaruk, enteng ini digaruk. Tapi kita bukan ngegaruk ke penyakitnya, bukan pingin cepet hilang penyakitnya. Tapi kita mikirin, salah makan apa saya? Kok bisa gatal? Tetap gatalnya masih ada. Sampai kepikiran begini, jangan-jangan penuh. Tetap gatal. Awas, Allah bersama prasangka hambanya. Abi bocorin 7 jam Allah tunggu. Kalau belum bisa kita leburkan dari perasaan-perasaan yang jelek, maka jangan berharap dapat pertolongan dari Allah. Selama manusia masih berpikir, selama manusia masih punya daya upaya, Allah tidak akan memberikan pertolongan tadi. Lihat di surah An-Nur ayat 22. Jadi kita itu sebetulnya disuruhnya mintanya begini, kayak anak-anak kalian. Kalau minta sesuatu hal, tidak peduli orang tuanya lagi nggak punya duit, nangis, ngambek, pokoknya kudu ada. Akhirnya kita mencari orang tuanya sampai bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan anaknya. Sampai kita ninggalin sholat, ninggalin ngaji, mengulur-ulur waktu demi urusan dunia. Mana hasilnya? Kaya tidak, masuk neraka iya. Subuh sekarang mah kita kalau Allah pingin perbaiki nasib kita semua, mulai bismillah dari sekarang. Perbaiki hubungan dengan Allah. 10 menit deui karena datang waktu orang geus diuk. Ngesiap-siap nek salat nek ibadah. Eta keur ditiangan ku malaikat DPO kabeh, malaikat Jibril, malaikat Rahman kabeh. Budak-budak jelema nu keur neangan waktu sebelum datang waktu sudah dia siap standby. Itu yang lagi dikejar oleh malaikat untuk memberikan semua apapun yang diinginkannya. Pikir dengan logika, Allah yang ngasih, jauhin apa deketin Allahnya? Kita sadar, tapi orang terus jauhin Allah, mau benang. Terus kita mendekat, makin kita punya niat mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Udah mulai berasa belum kita Allah dekat dengan kita? Lamun ngomong dekat, belah mana dekatnya? Sedangkan lebih dekat di Al-Qurannya lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Itu urat leher itu tubuh. Yang dinyatakan dekat itu dengan ruh. Ruh itu mah sudah melihat memandang Allah. Jasad bisa mati, tapi ruh tidak mati. Bisa dibuktikan. Gak usah apa-apa, kita pengen ketemu dengan istri kita yang sudah meninggal, bisa malam ini juga babari, karena ruhnya masih hidup. Kalau pengen ngelihat keluarga orang tua kita bagaimana keadaannya di alam kubur, bisa, karena ruhnya masih hidup. Ini yang semua yang punya orang tua keluarga yang sudah tiada,
Allah online kan nih duduk di sini. Di online kan ke orang tua yang sudah kita tiada. Pahalanya. Ikan aja berzikir sekolong dunia buat siapa? Buat orang-orang yang di majlis ta'lim. Orang thalabul ilmu, pahalanya buat orang tadi. Gak pernah kan ngelihat ikan tidur 24 jam tanpa tidur. Ya orang mapan molor bae. Dipas naon ngaranna ieu muaki. Ieu teu pantes boro-boro teu pantes. Allah. Ieu dikirim manehna dikirim ka urang ya. Oh besa dunia. Tapi kumaha kubal hentena di dieu. Lamun nu nyarane dina tembok bagi dua jeung tembok. Itu sarua lah. Lain deui nu peureum atuh menang menang tapi teu sampurna. Teruskeun bae di peureum tapi na. Ngan ulah yang disarwakeun jeung nu molotot jeung nu ngadengekeun. Ben, aing molotot bae tapi teu kadenge ceurina. Aya. Karena pikiranna ka mana-mana. Jadi kalau seandainya dicoba dulu ya dicoba. Kalau ngaji bukan ngaji ping, ngaji kuping, tapi ngaji tek, ngaji praktek. Pulang dari sini praktekkan, itu yang dapat baru. Coba nih dapat apa nih kita nih? Minta sama Allah. Udah merem. Kalau merem itu sebagian ilmu torekat sih atau ilmu tasawuf emang yang menerangkan seperti tadi. Dengan merem tadi kita bisa langsung. Nih bagaimana menggambarkan Allah? Gambarkan guru kalian, hadirkan guru kalian di depan itu yakin kau usuan. Panggil dapat orang aidin guru melain depan. Di siapapun itu orangnya gurunya, hadirkan aja siapa yang emang kita rada punya etika gitu, punya tatmainul qulub, ya punya ta'lim. Kecuali tengaji mah dimaklum bae, ngan geus ngaji mah polongo. Polongo eta es ngebul ditiup. Atawa nyenget petasan ditutupan ceulina. Eta polongo. TOLOL goblok. Jadi Allah tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah. Kalimat itu berusaha. Karena usaha itu adalah syariat. Syariat yang tidak meninggalkan kewajiban perintah dari Allah. Urang mah dibablas kabeh. Usaha derderan. Salat duhur jam 2:30. Alhamdulillah bi, kalau lu asar kita pakai maghrib. Kan sholat asar mas 5:30. Nukitu hayang diberek berkah ku Allah. Nukitu hayang bahagia. Wal asri, waktu demi masa. Ini betul-betul pengambilannya semua amal ibadah dari maghrib sampai duhur. Ibadahnya diangkatnya waktu asar. Kalau asarnya ketinggalan, terpaksa semuanya ditunda. Makanya doanya nggak dijawab sama Allah karena tertunda, tidak ada laporan. Karena asarnya sudah melewati batas. Nih toko JNT, urang kirim barang, tutup toko JNT nah. Urang datang kadinya jam 5. Nyampe sih, cuman nggak tutup. Jadi barang kita itu nggak sampai terkirim. Kalau ingin terkirim, JNT itu maksimal jam 4. Jadi doa kita maghrib, ibadah kita maghrib, isya, tahajud, terus apa fajar, subuh, duhur, duha, duhur,
asarnya kalau ketinggalan nggak keangkat, nggak ke bawah. Terus yang kedua, Allah jawab, Allah kirimkan lagi pas setelah beres sholat subuh. Lamun subuh naka berangan, malaikat teh bisa nitipkeun. Dititipnya jelema naka sare, teu bisa. Kudu dong ngajin paspor, kudu aya jelemana. Jelemana keur ngolor berarti kepae. Makanya lamun nu beuki molor eta keur diajar pae. Beak jatahna teu udang deui. Mantap ulang ngalobakeun he. Molor. Jadi belajar kita fokus sedikit-sedikit. Kalau pingin kebayar hutang berarti jangan mikirin jalan aman duitnya. Fokusin mau bayarnya. Allahnya lagi nungguin begini. Mau kapan kamu belanjanya? Mau kapan kamu bayarnya? Cuman segitu. Kita mah sering menduakan Allah. Sirik nasa namanya. Menduakan jual beli. Ya bilang hasil tanah kurang kebayar hutang. Makanya sampai sekarang gak kebayar-bayar. Karena Allahnya merasa jealous. Hayang Allah tahu lah gitu, langsung bae minta Gusti bebaskeun abdi tina hutang, hayang kabayar. Namun hayang balanja ulah mikiran modal. Asa mikiran modal eueuh balanja henteu. Jong. Urang mah selalu ngaduakeun Allah bertuhan eureunang. Mendingan kabayar aya 500.000 tuyul second. Tarikanna 5 juta itu. Tapi bunga ingat tadi mere alamat bae saya bisa indek 500.000 sapoe narikna 5 juta. Jadi sekarang ngandelin tuyul dengan ngandelin usaha apa bedanya? Sama, cuman kalau tuyul itu siriknya besar karena ngambil yang punya orang. Kalau kita ngandelin usaha, ngandelin manusia, berarti itu hanya kesombongan kita, ego kita yang tinggi. Kalau punya duit hidupnya teratur. Kalau punya suami merasa diatur. Walaupun suamimu donatur, tapi tetap istri yang ngatur. Update status hari ini. Bagi para pencari rizki, sudah tahukah di mana sumber rizki yang Allah titipkan di dunia ini? Di surah Ali Imran, Allah titipkan sumber rizki itu ada di istri dan anaknya. Hayang loba teh ngalimpah ruah. Kita mau ngambil air, kita udah tahu tempat sumurnya ada di mana. Dapat nggak airnya? Mau banyak mau sedikit terserah kita. Kita tinggal ngambil karena kita sudah tahu sumbernya. Makanya orang yang tidak tahu sumber yang Allah titipkan di surah Al-Imran ayat 32 tafsirannya, Allah titipkan di anak istrimu. Makanya kapal majikan ulah korek. Kalian betul-betul cicing bulanan pek-pek. Nungguan doang Dengan istri, kalau kita nggak mau diminta, tawarin tiap hari. Abis sering mancing nih, nggak punya duit nih, radik nggak punya duit nih, abis mancing. Biasanya pan lamun sumur, keluar cairna dipancing tante juga. Dipancing keluar moal. Tak sering abis ngomong pas Sabtu, mi kayak pas Senin orang beli emas. Didelekeun bae ka kumina, teu mere respon. Mi, urang merek emas, beli emas kayak pas Senin doakeun. Nya, nah, sore aing menang, pas Sabtu tah.
Jeung meuli emas poe Senin. Tapi komitmen bikin langsung. Soalnya mesti dibikin urang berarti nggak bohong. Mali gerediko. Paham teh? Siapa penawaran mah heueuh. Lah isu kana ge poho deui. Mata ge eueuh rezekina. Serak. Kalau perhitungan terus dengan anak istrimu, demi Allah, Allah ke perhitungan merena. Siapa percaya kurang saya bener tak 32. Pajakeun ngalaga berenang. Dirasakeun ku abi geunangeun. Mata kulah cuek ke pemajikan mah. Wari kerusing bujangan resep pemajikan batu. Siapa beneran? Ulah dicuekeun. Sarua awewe ge. Kudu sayang sia ka salaki. Karena lamun teu disayang bisa disayang batu. Sayang manuk. Di maka salaki diangkat cokot batu. Mamarangan. Paham ke salaki. Aing mending langsung balik ieu mah. Mesti dikebung aing. Aing mah ngabocorkeun lamun urang aing ngalimpah kuat. Caina ya, teu kudu urang nyamperin ka sumber eta lamun urang bagus di pamajikan. Hai demi Allah mancan dijajah oge. Tapi bener-bener sia tulus hatena. Ulah basa-basi. Coba poe mijajal yang susuganan bae mah. Lah teu yakin. Sia teu yakin kana Al-Qur'an dan pelon ya Allah. Ayat 32 tafsiran tapi tempona ulah di Al-Qur'an etana. Allah menitipkan rizki itu, sumber rizkinya bagi suami itu di anak istri. Beda orang memboga anak ya kudanya, anak butuh anu, kencang orang hayang tuh, ada duitnya. Ya. Tapi siang ngorekin ke anak, nu ada geueuh ya. Demi Allah, Pak. Jeung biasanya kalau sudah ngasih ke istri, ulah ditanyakeun deui. Siapa pun perhitungan baik aku bea. Pakai naon? Emang ngeunah sia digitukeun. Sia mere-mere tak nenden. Mun mere ulah ditanyakeun deui ge. Da lamun urang tilok nanyakeun ka pamajikan nu geus dibikeun, geus ulah nanyakeun. Allah ge moal perhitungan di jeung urang. Berampur pokona. Lamun sia mirip-mirip ke pamajikan demi Allah, Allah kan mirip-mirip. Soalnya naon dia? Kenapa ini harus begini? Karena anak istrimu itu adalah titipanku. Bagus-bagus kalian menjaga titipanku, aku pun akan bagus mensubsidi kalian. Panjenengan mah jeung urang. Makanya istri anak itu jangan dikasih kekayaan, tapi kurangi kebutuhannya. Butuh meuli emas belikeun pan murah anta. Butuh manehna meuli baju belikeun. Kurangan meuli baju. Jadi bahagia mau ngacaprak. Ih, lain cocok sih. Kaduhung anu mau pamajikan. Abi mah ngamejaan, dijajal saminggu coba orang luas hati ka pamajikan, ke istri, ke anak. Coba. Apa sih demi Allah we. Aing demi Allah ya. Nah, kalau anak istrimu bahagia, bahagia enggak suaminya? Pastilah bahagia. Coba nepok berwan. Anak nepok kegering. Pusing tuh. Pusing. Tapi bagi suami bahagia belum tentu anak istrinya bahagia. Cocok bu? Kira paling sepek-pek gitu. Pahala di seorang suami, tolong ibu-ibu sekarang berubah. Setiap suami makan tungguin sampai beres. Kalau masih menganggap suamimu itu manusia, jadi selama ini ibu-ibu tidak menganggap seorang imam, seorang suami itu menganggapnya binatang. Dia legen lamun mere dahar. Ditungguin apa ditinggalin? Tinggalkan usia ke dapur. Tinggalkan usia sholat, belagu sholat.
belum bakal diterima, mau diterima. Karena ridhona Allah yang disalaki, makanya lamun salah kita ridho. Tapi jangan nungguin suami sambil ngedoktrin. Woi, kolesterol. Woi, asam urat. Siapa bersalah kita tepetan karena biarpun kita udah kenyang, kalau suami masih makan, nambah. Biar nggak terus-terusan di warung pojok. Soalnya udah ada ratu yang menungguin di sana. Gampang. Kan banyak imam lagi mengungkapkan perasaan. Kan banget katakan kami ya. Siap bu? Siap untuk siap kemana jadi ibadah orang. Suami-suami kita jadikan suami ini raja. Malah Rasulullah bilang kalau suami kalian ini bukan manusia, wajib kalian menyembahnya. Karena semua dosa-dosa istri, ibu semua ditanggung oleh suami. Sampai di alam hisaban Allah tidak akan menghukum satu perempuan sebelum dihadirkan suaminya. Di kumala bertemu salaki, ayah anak. Bim, kuah bertemu anak, ayah kolotna. Berarti dititip-titipkan ku Allah dina kolotna. Buktinya banyak yang sudah nggak punya suami tapi mereka masih hidup. Berarti mutlak rezeki itu sudah diplotin per orang, tidak ada kaitannya dengan suami. Rezeki ibu tetap ibu, makanya jangan ada penyesalan. Ibu mau nikah sama suaminya tukang beca, dan gak ngaruh ibu kalau seandainya saya menikah dengan anaknya presiden, mungkin hidup saya tidak akan begini. Bohong. Oh, kaitannya di Al-Quran hadis doib beta ngomongkan masalah rezeki, dia masih kena pembalatak ya acak-acakan yang mengerti. Iya, rezeki mau ditambah ku Allah mesti takar. Dina kita dihikmah. Lamun orang nambah ya cabang nambah hutang, nambah capek. Aturan ku orang ieu rezeki dinikmati karena orang buka cabang nu lain pakai nutupan. Itu kurang kene. Akhirnya ngahutang jeung modalan nu anyar. Pikiran kita buat nambahin pemasukan. Eueuh nu asup nu aya jadi kaloluarkeun pake ngabelaan anu anyar. Kecuali sumber rezeki. Namun sumber rezeki mah lobakeun. Berarti nambah. Siapa itu kan bae, maksudnya lobakeun merek hiji. Nambah. Nu hiji bae ge rumah isi mata. Jadi kuarima ya kuncina ku abdi pagahan teu kudu usaha teu kudu kumaha bagjakeun anak pamajikan titik. Buktikeun ku ari dalam sangka sia saminggu demi Allah bakal ngarempah uang. Beneran komo kayak di bulan Muharram. Siapa orang yang niat di bulan Muharram ini untuk membahagiakan keluarganya, orang tuanya, anak yatim, Allah dan ngajanjikeun dina Quran. Aku akan melimpah membuahkan hartanya, memberkahi kehidupannya sampai Muharram tahun siapa nih kuari tengap ya nepok kurban can kadeu kuari kurban saurang can kadeu HP mah geus nambah deui bae bari jeung menang hutang ge tadi ini kurban mah kepikiran kurban kayak korban perasaan sama lain kurban korban. Pokoknya niatkan kurban tadi. Kalau sudah niatkan, kalaupun belum bisa kita masih berpikir, tanya ke pemajikan ke anak, mah udah korban yuk gitu. Pokoknya mah move on bae dina pamajikan, masya Allah. Makanya berabe kalau pemajikannya sedih ben waya suwe.
Demi Allah sumberna mangkat. Lamun pamajikan aku dia hatena masyaallah. Luar beta demi Allah bae. Makana cik abdi ge hese, sia malah coba panjenengan nu jelema nyenakeun kana ayat dibidadikeun ku Allah, engkena katutup moal ditarima ibadah urangna. Karena nyelenekeun kana urusan anu geus dijanjikeun ku Allah. Bahaya sih nyelenekeun ieu ditepokeun we ku Allah. Makanya jeung Allah kudu boga rasa aing didengekeun ku Allah. Rasa aing diperlihatin sama Allah. Kalau sudah berasa begitu, mau ngelakuin apapun juga kita takut. Karena kita merasa dekat dengan Allah tadi. Lebih dekat dari tubuh kita. Jasad bisa mati tapi roh masih hidup. Hanya mintakan nanti ada ayatnya ini membuka tabir biar kita bisa melihat ataupun ngobrol bisa. Siapa yang ngasaan? Lain jurig lain, ayeuna Quran aya bisa nampak orang nampak kaya nu maot. Nah surat jin ge aya. Mun sia ulah kaget bisa nulungan, prek-prekan. Aduh, tinggal buat banget ya. Karena kudu dijajah pengalaman masuk dunia hui. Tabir boy. Ayeuna Quran ya. Geus aya geus ngasaan tapi bisa ngomong, geus aya pengalaman. Dan tinggal kuat-kuat kehilangan. Mohon balik pasti kan. Ya ajal, saya takdir. Jadi tolong kalau ibu sekarang di rumah tangganya sudah baik, ibu ini amal ibadahnya hanya dengan suami. Baik-baik dengan suami, suami narima bae sih. Mana kira minta maaf lebaran geus maneh mah kaboga dosa. Sia mah segala mah hayang mah paling benar. Makanya kalau perempuan itu bukan untuk disakiti tapi untuk dicintai. Atuh kan ditunan, kumaha dinikmatina, aya caci bae mah. Makanya ulah sok ngomong-ngomong rusak, wari mah teu bagus siga baheula teu geulis deui. Padi rusakna ku sia. Tadi na geus, teu teh geus. Atuh mah teh modalan, peka lalaki mah, modalan. Pagi loading. Kalau seandainya kita ingin bahagia, biasakan kita wudu. Pan urang make masker lamun nek sare ya. Biasakeun wudu eta tanpa kudu ijazah. Demi Allah lakukeun 40 poe urang teu batal wudu. Komun nek sare. Ya urang lamun sapertina nek menghadap Allah. Entah naon bae kudu dibersihan teh. Kurang urang kalau wuduna naon ieu ngabersihan beungeut. Karena orang mau bertatap muka dengan Allah, makanya kudu dibersihan. Beungeutna. Aing nanyakeun, "Bi, lamun urang muak batal kan teh?" Atuh batal. Aja kudu ngaludu. Heulah, kudu wudu deui. Tapi kenapa? Jumur anu muak kudu beungeut anu dikumbah. Ih, polo mau cek aing sedikit. Atuh heuh, sia mun muak mencret. Samisin, beungeut sia kan jumur sia. Makanya seseuh tak beungeut. Atau yang penting awalnya, yang penting awalnya kita mau itu sudah jaminan kita itu pasti husnul khotimah. Syaratnya kudu boga wudu. Kalaupun nempel segala macam nggak jadi masalah. Yang penting awalnya kita babnya sudah punya wudu. Itu ya batal tetap, cuman awalnya kita udah punya wudu jadi bersih. Bisa ngajin anak-anaknya jadi anak glory. Ima anaknya pan ngamuk bae, asiana pan ngajieuna ku kuku Bima. Geus kokorobot. Rapet deh molor bae. Nyen make nyeuna make seri rapet. Makana anak sembul. Molor bae. Aduh, anak anjing.
Jadi bismillah mulai sekarang, apapun juga yang paling terbaik itu bukan di dalam majelis, melainkan di luar majelis. Setelah mendapatkan yang mana saja, kita praktekkan. Nanti kita buktikan minggu depan itu harusnya sudah ada perubahan. Yang tadinya punya hutang, beres hutangnya. Tadi lain amin sih gawean, aing lain keur ngadoa. Sih tadi aing keur ngadoa cicing bae. Aing keur ngomong siang amin gawean. Iya aing keur ngadoa bin aku mah ge. Dia mau dikabulkeun ku Allah. Siapa aing keur ngomong amin. Di siap moli ngagawean nih, mau diteruskan nih kau yang ngaji lain. Aing ilmu mahal sih. Siapa nyanekin baik kau yang baca hati nage. Ya, abi mah ngomong cina kemana-mana baik, mana pemajikan ayah, polo, pemajikan aing. Aing mah ngabejaan, namun dia hidup yang senang. Si ngoreng eta kitu, abi ge mau praktekeun lamun saneh, mau ngomong lamun sanehnya teu praktekeun. Wah, abi dirasakeun dipraktekeun ngeunangeun. Yang sekarang kita fokus, coba belajar fokus. Kita jangan mikirin penyakitnya, mikirin pingin sembuhnya. Gak lama nanti sakitnya. Kalau bikin susah, kita pikirinnya pingin bahagianya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Matak sering maca al-insroh, al-nasroh. Baca di artinya dia. Aing merena saeutik. Di balik hikmah dina kagorengan itu tanda aing dikangkat derajat. Lamun geus paham dikasih sakit, mereka bersyukur. Karena selama tahunan kita dikasih sembuh, nggak tahu di dalam tubuh kita ini ada penyakit. Kalau Allah nggak kasih sakit, mungkin nanti tahu-tahu udah busuk aja. Makanya dikasih sakit. Sakitnya juga nggak sebanding dengan kita sehat. Sehatnya berapa puluh tahun, sakitnya baru juga sekali. Namanya badan dipakai, di dalam nggak ada yang tahu, kita nggak ngatur. Apalagi kita malah lebih daripada binatang makanannya. Itu kambing nggak suka sama nasi, tapi kita masih suka sama daun rom. Ini manusia mah parah. Kucing sekarang kurus-kurus, makanan sekarang ikan udah di presto. Beak ke tulang-tulang, meong sangkara. Jadi fokusin ke sembuh. Masih ada kepikiran sakit, masih ada kepikiran obat, berarti jangan berharap sembuh. Nah, Al-Quran Surah An-Nur ayat 22, lamun maraneh kacan pakir tina hiji masalah boh hutang henteu fokus kana hiji tujuan, eta moal ditulungan ku Allah, nggak bakal dibukakan pintu rezeki tadi. Karena kalian masih muter di soal, masih ngubek di permasalahan, bukan ngubek di inti tujuannya. Lamun dek modal berarti dek belanja, nggak usah mikirin modal, tinggal tentuin ya Allah, saya nanti hari Minggu pingin menambah, pingin belanja untuk modal usaha saya. Ulah minta duit di modalnya. Sekalinya kita udah dapat modalnya buat belanja, terus dikasih sakit, kan gak dibeliin modal, bukan pas sakit duitnya. Duit segalanya, bukan segalanya. Emang kita butuh duit, tapi duit bukan segalanya. Duit bisa beli obat, tapi nggak bisa beli sembuh. Duit bisa beli kasur, tapi nggak mungkin bisa beli nyenyak. Duit bisa beli kendaraan, tapi tidak mungkin duit tadi bisa memberikan keselamatan. Kita menggampangin udah kalau udah ada duit mah gampang bagaimana? Orang banyak ketipu, orang banyak celaka. Jadi dia akhirnya ketujuan gak beres karena emang darurat sakit, harus duitnya dipakai berobat dulu. Akhirnya nambah
Soal. Kalau orang di satu masalah sekarang ini, kita lagi terhimpit dengan beban-beban kitanya. Itu kalau kita muter di situ terus mikirinnya, ini nambah datang lagi permasalahan yang lain. Terus kalian nangis, ya Allah kok sampai bertubi-tubi begini. Maneh anu ngajen soal deui. Allah mah teu mereng teu. Allah mah awalnya ngasih sedikit, disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Gak mungkin Allah itu lebih tahu. Makanya bukan ujian. Salah kalau bicara ujian, nggak ada ujian. Kalau diuji berarti Allah nggak tahu dong ke manusia. Allah hanya ngasih jalan. Allah itu lagi sayang sama kita, memberi kesempatan mau merubah nasib kita. Jelema naik sekolah, naik kelas, ujian. Jadi nggak ada. Cuman mau cepet enggaknya itu di diri kita jadi lambat. Waktu, tempat itu urusan Allah. Sampai kalian bersih terhadap dari permasalahan tadi, maka nanti tampaklah kebesaran Allah. Bisa benar mengerti tante ya? Ayo coklat. Namun dengar di orang anggesan paket. Jadi ku abi sabenerna abi ge lain rekayasa abi aya dasarna tina Al-Qur'an jeung hadisna. Makanya orang lamun teu panut kana Al-Qur'an pedoman hirup urang, lagi nu panut ka saha deui. Jadi jangan sampai nggak ada, kalau itu Allah itu nggak ada sampai soal masalah kita ini sampai berlarut-larut sampai tahunan. Iya mah orang masalah eta aya bae di tahun itu sampai tahun ini. Jadi manusia sampai mati itu pasti dirundung masalah. Aing ge loba masalah. Tapi talila karena kita cepat menyikapinya. Cepat kita masuk ke habitatnya. Aing salah jalan ya. Salah jalan dekat Serang lewat Karangkas ka ditu. Nyampe nama. Minta mana bensin eueuh nu ngahospot eueuh. Jadi ulah jadi manusia hospot. Manusia hospot eta teu beda pisang. Pohon pisang pakai jantung nggak pakai hati. Bila mana deket tersambung, jauh dikit cari perangkat lain. Allah tidak akan merubah nasib diri kita sendiri kalau kita tidak merubah mindsetnya. Jadi ulah karena pikiran ya. Iskeben SMA lah. Ya kelas maut lah. Itu beas tuh. Tuh kata foto beas tuh. Angkat berat mual. Hah? Laju gua tidak dibawa ke imam, bawa balik. Berat tuh. Siap, jelas. Masih. Lamun pakai pikiran itu berat, tapi kalau pakai hati butuh itu jadi enteng. Makanya kalau menyikapi persoalan jangan dimasukkan ke kepala, masukkan ke hati. Karena hati itu adalah tempatnya Allah. Hatilah yang bisa menjalankan semuanya. Maka beban sebesar gunung apapun kalau udah masuk ke hati itu kecil. Telur pecahnya dari luar itu hanya kok dibikin mata sapi digoreng. Tapi kalau telur pecahnya dari dalam calang anakan keluarlah kehidupan. Kus. Salah. Ibadah adalah jalur utama bagi manusia agar bisa hidup bahagia. Makanya taruhan yang Nabi kata kunaon Rasulullah kuari ngobatan sampai 100 rakaat sholat taubat setiap hari, belum pernah sampai kakinya bengkak. Padahal Rasulullah sudah dinyatakan tidak pernah punya dosa. Rasulullah melaksanakan itu untuk umatnya. Dinahin maraneh. Tapi jangan berharap kalian dapat kalau saja tidak melaksanakan apa yang menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah-nya.
Makanya coba dijalanin. Abi taruhan ya saminggu saya terputus ya. Sebelum subuh itu kita wirid. Nanti pas beres adzan subuh kita sholat fajar sampai waktu duha. Langsung poeta dikabulkan. Sebesar apapun beban kalian segede gunung. Sekarang jangan berpikir lagi usaha naon, aing gagawean naon, jual beli naon, bohong kabeh. Nu aya teh. Geus puguh ongkosna. Geus puguh urang ngarokokna. Pasti biak kan. Jadi kalau kita tinggal ambil wudhu, ibu-ibu sama. Iya, ibu-ibu salaki berangkat, lain ngaparkeun sajadah salat duha, salaki doakeun. Kalah mau motoran. Limbang kemana-mana. Jadi sanajan dia suami mau berangkatnya tok hanya ke sawah, tetap doakan. Jadi salaki mau menang korek kadut minimal belut. Ibunya praktekin apa yang menjadi perintah Allah, betul-betul ambil alihnya. Ini pernah deh coba dikecup bayi tarang nabu usalaki. Berarti salaki pelit kata demi Allah. Sodakohnya seorang suami mencium keningnya istri. Niskolot sih. Aing ngesadar niskolot sih bakal modal. Digawe di berlanjut. Isin yang salah kisah isin atau kamu kayak di batur gitu. Makanya jangan marah-marah kalau suaminya pindah ke orang lain. Sayangilah suamimu sebelum disayang orang lain. Jadi mesti disambut. Eta yang dilakukan ku 12 istri Rasulullah. Rasulullah pernah 12 istri. Kabeh dina pantok kabeh. Aya salah seorang menyeklan pangebung. Ya Rasulullah, silakan saya pukul, takut hari ini saya nggak bisa. Ada sesuatu hal yang emang nggak berkenan di hati Rasulullah. Siap digebung. Aisyah lain, siap ngebung. Salah kita bebenangan. Tadi ukelah salah kita mendatang. Assalamualaikum dio. Pak iya nak imam heula, panak mau heula, panak ibak heula, panak heula. Jadi kita balik kita diarep-arep ku salaki. Dibacana naon geus. Mana? Mana bebenangan? Denang di kamar bae. Di imam bae. Ulah di imam bae, gerak keluar. Serba salah gue salah lagi. Jadi lamun pae beak digetakan pae. Pae kasieun, lain husnul khotimah. Pae kasieunang. Tapi tadi bagi salaki mah bukan takut sama istri, bukan. Cuman istrinya lebih berani daripada suaminya. Bunya siap punya. Coba diajak sekali di seumur hidupku, masya Allah bersih eta dosa-dosa ibu kami. Sekali mempraktekkan tentang hukum muamal, tentang hukum hablum minanas, masalah antara istri dengan suami. Suami ibu ngapain gak jadi masalah, ibu mah tetap aman ke surga bu demi Allah baik. Cuman ibunya lain amin deh baik. Ibu na iya maksudnya, ibu na kudu loba ibadah di salaki. Nya, ibu ulah nanyakeun duit, ulah nanyakeun nanaon heulana. Salaki disurprise teh ngaranna. Diservis dulu, diservis. Terus ulah nanyakeun nanaon geus. Pak mendingan mah heula Pak, dikibak heula panaon heula. Tapi udah basa-basi, udah nawaran-nawaran gitu. Siapkan tuh bade emam tos siap, bade ibak eta andukna. Siap demi Allah. Di rumah malaikat. Di Cilongok aya
anu sok masak di Abah Uci, ibu-ibu wajib sangar anak karsi apa saya eta manehna tukang masak di dapur daya umur nggak ada umurnya dikubur terus digantikan oleh adiknya. Cuman adiknya nanti kalau saya mati kubur di samping kakaknya tadi. Singkat ceritanya adiknya ini meninggal, digalilah di sampingnya. Itu kegali makomnya kakaknya tadi sudah 3 tahun. Dia dikubur utuh sambil wangi perempuan itu. Karena suaminya masih ada ditanya, amal ibadahan apa ini istrimu kok sampai bersih begini? Kayak mayat baru, kayak orang tidur lah, kayak orang mati. Sambil wangi lagi 3 tahun mayatnya. Dijaga sama Allah, bersih. Suaminya ngelamun, sugan rajin tahajud enggak, sugan rajin duha enggak, sugan rajin puasa sedikit enggak. Saya yang tahu. Makanya saya juga aneh katanya, kok bisa utuh? Coba inget-inget apa gitu. Cuman satu doang. Tiap makan saya ditungguin. Menghormati seorang imam suami ini ditungguin. Nih apa bedanya ibu ngasih makan ayam? Ditinggalin ditungguin. Tinggalin. Non bedana kita ngasih makan suami terus ditinggalin. Pak ada kurlanya. Jadi tungguan salaki mun bisa mah baturan supaya makannya emang nikmat. Disuapin gue, ibu nyuapin suami nih, tapi bukan lagi sakit ya. Nyuapin suami dengan ibu sholat 20 rakaat sholat sunnah, nggak ada apa-apanya sholat 20 rakaat masih besar ibu nyuapin suami dengan satu suapan. Atau tidak sholat sunnah iya tak perlu sholat sunnah tadi ge sholat sunnah 20 rakaat itu pun nggak pasti karena harus wushu. Mendingan nyuapan salaki sawab 20 rakaat 2 huap 40 rakaat. Masokan seueuh yuk. Ih kon dijaan ya. Ibu ngapakeun spray, komo sprayna merekna Milo. Disemprot ku ibu, tapi lo kebaygon ku minyak sengit. Niat ibu begini, biar suamiku nyenyak tidurnya, biar sleeping beauty. Demi Allah pahalana sama dengan kita umroh 10 kali makmabul. 10 kali dijamin ku Allah. Tekudu umroh mah belum tentu diterima. Mending ngampakan spray baik terus. Iya, banyak yang menderita sekarang, suami banyak yang tidur di tengah rumah. Jadi kamarna teu nyaman. Loba BH acak-acakan geus spray geus tangcut anak. Tebetah. Enggak. Makanya loba tidur dina kursi, loba tidur dina bangga. daripada nonton TV sih. Tapi yang salaki lagi ngenah di luar. Padahal geus di kumaha lamun sprayna kurang geus dirapihan segala naon. Terus salaki teh tidur di dinya, tetap enten ngurangan pahala. Allah nyahun. Karena kita udah niat untuk suami, dipakai enggak dipakai itu kita udah dapat pahala umroh 10 kali. Ih gawean. Aing teh ngabejaan ieu. Ibu nyium suami pahalanya lebih afdol daripada mencium hajar aswad. Komo salakina doang hajar aswad. Sia tanya nyebut hideung. Jadi ibu lamun hayang loba nyium hajar aswad nah cocok salaki. Tapi ini keterangan mutlak nyata. Pandang suami selagi tidur atau pandang aja suami sama kalian memandang Ka'bah
Allah yang ngomong. Kesedot dosa-dosa kita sama suami kita. Jadi pandang suami dengan pandangan kasih sayang. Ulah ngabiri gidik siapa masalah pikir molor lewat ngabiri gidik. Molor be molor. Kalau mau lihat long juri be bunyi salakina. Bu, ini kayak gini kada ginti. Ay ngomong lagi kena pindah. Jadi sekarang pandang suami ibu kalau lagi tidur, pandang ya Allah, nyenyakan tidur suamiku, bermimpi dia lagi sholat, lagi tawaf. Eta masya Allah pahala nangis terhingga eta. Lain nggak bergidik siapa molor salah kiai Jibri. Eta jurinya paling bebari ya, tengah godana karena Siti Hawa. Orang lebih parah. Makanya kalau nggak mengenai suami ulah kusungut kasar, bahaya ibu, durhaka ibu, nggak ada perintah kecuali suami pesan mah nanti bangunin ya subuh. Kalau ibu bangunin kecuali udah mepet, udah rada siang nih, udah mau habis waktu subuh baru boleh ngebangunin. Cuman dengan cara mesra ngebanguninnya. Mulut ibu deketin ke telinga suami, ngomong la ilaha illallah, muji pak muji, yakin pasti dicabut siapa. Ayo hirup penek belum dari dia. Gimana bi kalau nggak mau bangun? Ibu pakai mukena yang kenceng niatnya. Usolli hadal mailete. Udang dijamin pastinya bohong. Jadi ibu nggak boleh menyuruh untuk ibadah. Ibu yang boleh mengingatkan. Itu pun kalau sudah mepet waktu. Nggak ada perintah dari Allah seorang istri untuk mensolehkan suami, karena suamilah yang jadi imam. Ibu paling gak pakai ulah bahasa. Sholat ibu digigir salaki nuker nonton TV. Namun arek ngajak, ibu panteng ngajak kayak sholat kan? Siap sholat pun aja sholatnya di sini. Ya, atau pingin di sini aja. Terus bacanya salahkan. Bacaannya yang keras disalahin. Nanti kan suami nanya, salah. Makan apa? Pagahan. Jadi nggak ada perintah seorang istri menasehatin suami, dan tidak ada perintahnya seorang istri mensolehkan suami. Nggak boleh durhaka, kita sama dengan menyuruh ke orang tua. Dan kalau lagi berdua nggak boleh panggil nama bunda, ayah. Berarti kita kalau hubungan badan sama dengan berhubungan badan dengan ibu bapak kita. Terkecuali di depan anak-anak ada rusuh alasan karena membapakan mengibukan anak. Tapi kalau lagi berdua tidak ada kalimat itu tadi. Makanya bahaya. Panggil dengan nama-nama yang cantik. Gitu. Ayam bebek, ayam bebek. Rasulullah nggak pernah manggil Siti Aisyah, nggak pernah. Ya Umairah, putih yang kemerah-merahan. Kan istri saya hitam, ya black. Atau minal broken white, putih tua. Karena putihan kan nih. Wah, ngacaprak ngaji putih punya. Jadi begitu kesimpulannya, kita di dunia ini hanya diperintah untuk ibadah. Maka dari itu mudah-mudahan ke semua Allah selalu berikan rahmat dan hidayahnya, berikan taufik agar kita betul-betul diberkahkan sisa umur ini, dijadikan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala,
agar kita bisa melaksanakan segala ibadah wajib ataupun yang sunnahnya. Demikian kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.